Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Tita Kania, guru SMK 2 Bale Endah kembali melaporkan masalah penanganan anak yang melanggar aturan sekolah. Untuk deskripsi permasalahan yang dihadapi. Jadi di SMK 2 Bale Endah Bandung, salah satu program kesiswaan yaitu juga bekerja sama dengan para wali kelas adalah menerapkan kedisiplinan siswa. Yang dimaksud dengan kedisiplinan siswa di sini adalah kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di SMK 2 Bale Endah, meliputi datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam dan atribut sekolah yang benar, mentaati peraturan sekolah, siswa harus berambut pendek dan rapi, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, menghormati guru dan seluruh warga sekolah. Di SMK 2 Bale Endah ini, program ini sudah berjalan dengan baik, yaitu dengan adanya pembiasaan positif mulai dari pintu gerbang, meliputi pendataan berbagai pelanggaran yang direkap oleh anak-anak OSIS untuk kemudian diserahkan kepada wali kelas untuk ditindaklanjuti. Kemudian pintu gerbang juga biasa ditutup pukul 7 tepat. Siswa-siswa yang kesiangan kemudian didata dan seperti tadi rekapnya diberikan kepada wali kelas untuk ditindaklanjuti. Namun tetap saja ada siswa yang melanggar sehingga perlu dicari akar masalah dan dicoba dicari solusinya. Adapun akar permasalahan atau yang menjadi faktor penyebab dari siswa tidak disiplin antara lain adalah kurangnya motivasi diri, kemudian ada faktor keluarga juga atau faktor guru, kemudian faktor lingkungan ya, di mana pengaruh teman sebaya itu akan lebih kuat, kemudian juga manajemen waktu yang kurang baik. Adapun alternatif solusi, pertama barangkali harus mengingatkan berulang-ulang agar menjadi kebiasaan positif. Yang kedua, kita harus memberikan contoh ya, atau kita jadi panutan. Yang ketiga, pendekatan secara personal. Kemudian kita tidak hanya menyalahkan saja ketidakdisiplinannya, tapi ketika anak tersebut mempunyai kelebihan, maka kita harus apresiasi juga hal-hal positif yang ada di dalam dirinya. Kemudian ada kalanya kita juga harus bertindak tegas ya. Kemudian kerjasama dengan orang tua juga ini senantiasa harus selalu dilaksanakan. Adapun hasil pemecahan masalah, perubahan sikap sudah dilakukan oleh beberapa siswa, tapi masih ada juga siswa yang harus terus diingatkan. Sedangkan sumber rujukan solusi atau pemecahan masalah ini selalu dikomunikasikan rutin dengan orang tua, kemudian juga komunikasi dengan wakak kesiswaan, pembina kedisiplinan, ketua jurusan, dan dengan pihak BP apabila pelanggaran kedisiplinan ini masih terus dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Adapun pelanggaran kedisiplinan yang terjadi di 10 TKJ 3 kelas yang saya bina antara lain adalah ada beberapa anak yang sering mempergunakan topi yang tidak diperbolehkan untuk dipergunakan di sekolah, jadi mempergunakan topi selain topi sekolah. Kemudian masih banyak anak-anak yang tidak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu ya, selalu ditunda-tunda tugasnya sehingga ketika akhir semester itu biasanya mereka tugasnya sudah menumpuk dan kemudian akhirnya mereka tidak bisa menuntaskan dengan baik ya. Kemudian juga masalah rambut, karena mayoritas TKJ 3 itu adalah laki-laki, sehingga beberapa anak masih melanggar aturan, rambutnya masih selalu tampak tidak rapi dan gondrong ya. Itu sudah ada ketentuan dari pihak sekolah sebaiknya rambut anak laki-laki itu pendek, rapi ya potongannya ya, tetapi tetap saja siswa TKJ 3 ini ada beberapa anak yang modelnya agak
tidak seperti yang disarankan oleh pihak sekolah. Kemudian juga ada yang dibiarkan tetap panjang gitu karena mereka merasa malu apabila rambut mereka harus pendek gitu. Kemudian juga ada anak-anak yang masih suka kesiangan. Ini beberapa anak dicatat ya, dan terulang terus kesiangan ya, sehingga memerlukan penanganan khusus. Untuk penanganan masalahnya, untuk kasus yang anak-anak yang senang mempergunakan topi selain topi sekolah, itu biasanya ketika kami temukan langsung kami ambil topinya, kami razia ya topinya. Kemudian saya biasanya bekerja sama dengan pembina OSIS dan pembina kedisiplinan. Jadi apabila siswa tersebut ingin mendapatkan kembali topinya, untuk anak-anak TKJ 3 yang masih mengabaikan tugas-tugas mereka, itu saya senantiasa berulang-ulang mengingatkan, bahkan saya sempat kumpulkan, diberikan pengarahan, kemudian diingatkan dari nilai rapot hasil semester 1 ya, itu mereka sendiri juga sebetulnya barangkali sudah mengetahui bahwa rendahnya nilai mereka di semester 1 itu dikarenakan mereka lalai atau telat mengumpulkan tugas-tugasnya. Oleh karena itu senantiasa saya kumpulkan, saya ingatkan kembali bahwa tugas itu adalah merupakan faktor penting ya, penentu untuk nilai siswa-siswa tersebut. Untuk siswa yang berambut panjang, ini yang agak sulit ya di TKJ 3 karena mereka menganggap bahwa rambut mereka sudah pendek gitu ya, walaupun kenyataannya rambut mereka tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak sekolah ya. Jadi potongan rambutnya memang terlihat pendek untuk pinggir kiri, kanan, dan belakang, tetapi untuk yang arah depan ya itu senantiasa dibiarkan panjang. Bahkan ada beberapa siswa yang modelnya itu tidak terlalu baik lah untuk anak sekolah gitu ya modelnya. Nah itu mereka apabila disuruh untuk memotong rambutnya, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau rambut mereka itu pendek gitu ya. Tapi kalau mereka tidak bisa diingatkan dan mereka kena razia juga, mereka kemudian tidak berkenan. Oleh karena itu solusinya yaitu betul-betul mereka diarahkan untuk memotong rambut di tempat cukur atau tempat memotong rambut yang bisa memahami selera mereka. Jadi diambil tengah-tengahnya gitu ya, tidak terlalu pendek sekali tetapi juga potongan rambutnya mengikuti aturan sekolah. Untuk penanganan anak-anak yang masih sering kesiangan, itu kami wali kelas dibantu oleh pembina kedisiplinan di depan, juga anak-anak OSIS ya. Setelah mereka kesiangan, ketika pintu gerbang ditutup jam 7, kemudian mereka didata ya, kemudian biasanya mereka dikenakan sanksi, yaitu kegiatan membaca Al-Quran sampai batas waktu yang ditentukan. Demikian laporan penanganan anak yang bermasalah disampaikan. Mudah-mudahan ada perubahan ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.